Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia pendidikan tinggi tanah air saat ini dituntut untuk meningkatkan kualitas lulusan, terutama di era industri 4.0 dan 5.0. Bagaimana kiprah Universitas Cendekia Abdi Tama, Karawaci, Tangerang, Banten di kancah pendidikan tanah air? Berikut talk show Foxil TV dengan Rektor Universitas Cendekia Abdi Tama, Bapak Dr. Muhammad Subali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwana Azaya. Saya berasal dari SMK Islamic Village, jurusan BCP kelas 2 SD. Kita di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak tentang kampus UCA dan Bapak sendiri agar lebih dekat dan tahu tentang kampus UCA. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih adik. Siapa namanya tadi? Panggilannya? Iwana ya, Mbak Iwana. Kami diundang nih untuk wawancara ya terkait dengan kampus UCA. Saya sendiri Muhammad Subali sebagai rektor di Universitas Cendekia Abdi Tama. Insya Allah saya akan bisa menjelaskan terkait dengan hal-hal yang ada di UCA ya. Silakan ya. Untuk pertanyaan pertama, kita ini kan sudah lama tahu ya Pak ya dengan kampus UCA karena kita tahu lingkungan. Iya. Oke, tapi kita ingin tahu nih visi misi dari kampus UCA, boleh dijelaskan Pak? Baik ya, sebelum Bapak menjelaskan tentang visi misi dari UCA itu sendiri, mungkin alangkah baiknya Bapak menjelaskan tentang bagaimana kampus UCA itu terbentuk ya. Jadi sebelumnya di Islamic Village ini ada 4 perguruan tinggi. Ya, ada sekolah tinggi teknik, ada akademi keperawatan, itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu ada sekolah tinggi ekonomi syariah, dan ada sekolah tinggi ilmu tarbiyah yang berada di bawah Kementerian Agama. Nah, jadi sejak tahun 2019, Yayasan Islamic Village dalam hal ini mengambil suatu kebijakan bagaimana kalau keempat perguruan tinggi yang ada di Islamic Village ini disatukan menjadi satu. Ya, jadi saat itu kebetulan ada program dari pemerintah terkait dengan proses penyatuan dan penggabungan atau merger lah dari beberapa perguruan tinggi. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kementerian. Jadi kami mengusulkan nih untuk membentuk universitas dulu. Nah, universitas yang pertama kami bentuk dari Kementerian Pendidikan. Ya, jadi Kementerian Pendidikan yaitu penggabungan antara sekolah tinggi teknik dan akademi keperawatan. Ya, mungkin Iva tahu ya, di sini ada dulunya ada sekolah tinggi itu kan. Lalu terbentuklah alhamdulillah sejak 2020 menjadi Universitas Cendekia Abdi Tama, gitu kan. Tapi belum menyatu yang dari Kementerian Agama. Belum, itu baru 2020. Jadi ada program studi yang hadir saat itu. Semuanya ada 5 program studi kalau nggak salah. Yang pertama itu yang lama ada teknik informatik, terus ada teknik elektro, ada D3 keperawatan. Nah, tapi kalau untuk universitas tidak boleh hanya 3, harus hadir program studi baru. Maka muncullah program studi baru yang D3 keperawatan menambah S1 keperawatan. Lalu tambah lagi yang di sisi sosial, yaitu bisnis digital dan akuntansi. Ya, jadi itu di bawah naungan Kemendikbud ya. Tahun 2020, persisnya 26 November lah 2020. Lalu setahun berikutnya 2021 mengusulkan lagi untuk menyatukan yang program studi yang ada di Kementerian Agama. Ya, dan alhamdulillah sejak Oktober 2021, jadi semua yang ada di program studi di bawah Kementerian Agama yang di bawah STIT dan STES tadi menyatu ke Universitas Cendekia Abdi Tama. Sehingga saat ini ada 12 program studi. 12 program studi ya. Program studi itu jurusan? Jurusan. Oh iya. Jadi jurusan ya, program studi itu sama dengan jurusan ya. Jadi semuanya ada 12 saat ini. 12 ya, oke baik. Nah, terkait dengan visi dan misi yang tadi Mbak Ivana tanyakan ya. Nah, sebelum menyatu itu kan visi misinya berbeda-beda tuh.
Jadi yang sekolah tinggi teknik punya visi, yang akademi keperawatan punya misi, yang STES punya misi. Nah, sekarang dari UCA sendiri bagaimana nih misinya nih? Nah, karena kita baru 2020 ya terbentuk ya. Mungkin banyak orang belum kenal nih apa sih UCA tuh gitu kan ya. Ya kan mungkin di lingkungan sini juga adik-adik yang sekolah di Selembek juga nggak tahu nih apa itu UCA gitu kan gitu kan. Nah, akhirnya kami mempunyai visi bagaimana bisa mengenalkan UCA dulu nih. Jadi bagaimana UCA, Universitas Cendekia Abdi ini bisa dikenal ya paling nggak 10 tahun ke depan lah. Jadi 2030 itu sudah menjadi universitas yang dikenal di tingkat nasional gitu ya. Itu yang visinya. Lalu misinya tentunya bagaimana bisa mencapai apa namanya itu visi tersebut ya. Berarti UCA harus dengan misi menyelenggarakan pendidikan vokasi yang itu D3, lalu apa namanya tingkat sarjana ya dan tingkat profesi yang baik tentunya. Terus yang kedua, karena di universitas itu ada apa namanya penelitian, bagaimana dosen-dosen bisa meneliti ini, hasil penelitiannya bisa dikenal oleh masyarakat ya. Terus terkait dengan pengabdian juga bagaimana nanti dosen-dosen dan mahasiswa dalam mengabdi ke dunia masyarakat ya bisa mempunyai nilai manfaat ke masyarakat yang akhirnya bisa dikenal juga gitu. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Oke. Baik ya. Ada nggak nih program unggulan yang terdapat di kampus UCA? Oh ya, nah ini pertanyaan yang menarik nih ya, program unggulan karena kita saat ini kan terkait dengan apa namanya perubahan teknologi yang sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi semua itu sangat tergantung dengan teknologi. Nah, berarti jurusan-jurusan yang ada di UCA nanti semuanya akan berbasis ke teknologi. Ya, jadi ekonomi berbasis teknologi. Jadi bagaimana nih jurusan ekonomi ya, tapi tidak hanya murni ekonomi, tapi ekonomi yang di mix dengan teknologi ya gitu. Demikian untuk pengajaran ya, ada jurusan kependidikan juga ya. Jadi bagaimana cara guru mengajarkan ke siswa nanti, tentunya bagaimana menggunakan multimedia ya sehingga bisa disampaikan secara berbantukan teknologi dan informasi gitu ya. Kita lanjut ya. Baik ya. Terus bagaimana nih pengalaman Bapak dalam menghadapi siswa-siswi sekarang? Karena kan kita tahu ya zamannya sudah berbeda dan juga dari yang dulu seperti kayak perilaku, akhlak, karena kan faktor gadget dan lingkungan. Betul ya. Ini tantangan nih buat para dosen ya yang ada di UCA ya. Jadi Bapak sebagai rektor itu selalu mengingatkan. Jadi artinya mahasiswa tetap harus mengikuti perkembangan teknologi. Berteknologi hanya nanti harus bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhan. Jadi teknologi-teknologi yang bernilai positif ya itu yang harus ditangkap oleh mahasiswa ya. Nah, dari sisi negatifnya memang nih suka ada kendala tatkala proses belajar misalkan ya. Ada dosen sedang menjelaskan, mahasiswa sibuk dengan gadgetnya gitu kan ya. Nah, kecanduan ya. Jadi sedangkan saat itu dosen sedang menerangkan sesuatu. Nah, itu juga diterapkan ke mahasiswa kami di UCA ya. Artinya saat perkuliahan ya tidak boleh menggunakan handphone atau gadget ya, karena di samping bagaimana mencerdaskan mahasiswa, kami juga mempunyai tanggung jawab bagaimana mahasiswa mempunyai adab yang baik. Adab yang baik itu ya berperilaku baik di ruang kelas, di luar kelas atau di masyarakat begitu. Oke, selanjutnya. Ya. Apa saja nih usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa di kampus UCA? Oh ya. Kalau terkait dengan kualitas mahasiswa, tentunya terkait dengan kualitas dosennya ya, dosennya. Nah, jadi kami selalu menekankan kepada dosen untuk meningkatkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Karena ada syarat kalau dosen itu tidak boleh hanya mempunyai jabatannya kalau paling rendah itu namanya asisten ahli ya. Jadi tidak boleh di situ, harus ditingkatkan terus. Nah, cara meningkatkannya bagaimana? Cara meningkatkannya dia ada penelitian, ada pengabdian masyarakat tadi, sehingga nanti kepangkatannya bisa naik menjadi lektor kepala, bahkan ke profesor. Jadi
dengan adanya peningkatan itu tentunya nanti kualitas dosen kan baik. Nah, dengan kualitas dosen baik bisa menyampaikan ke mahasiswa untuk mendapatkan lulusan yang terbaik juga gitu ya. Selanjutnya ya Pak ya. Ya, silakan. Bagaimana peran kampus Unsur dalam mewujudkan mahasiswa yang memiliki daya saing terhadap tantangan global? Oke, baik ya. Ini juga hal yang perlu disikapi nih ya. Jangan sampai nanti lulusan UCA nggak terserap di dunia kerja gitu kan ya. Nah, ini jadi tantangan juga. Oleh karena itu di kami itu nanti ada namanya program workshop ya, workshop untuk melatih mahasiswa ya pada apa namanya disiplin-disiplin ilmu yang itu memungkinkan untuk digunakan di dunia kerja. Ya, jadi untuk tergantung jurusannya nanti. Kalau informatik nanti terkait dengan pemrograman, ya, bahasa-bahasa pemrograman yang harus ditingkatkan, jaringan komputer dan sebagainya. Kalau di dunia ekonomi misalkan ya bagaimana bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan di perbankan, di industri-industri begitu ya. Demikian untuk prodi-prodi yang lain itu harus dilakukan dibekali dengan apa namanya workshop-workshop yang memungkinkan bisa digunakan pada saat mereka melamar pekerjaan gitu ya. Nanti lanjut sama pertanyaan yang tentang sosok pribadi Bapak, boleh ya? Oh boleh ya. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama nih Bapak menjabat sebagai rektor di kampus Ucai? Kalau sebagai rektor ya, Ya. kalau sebagai rektor ini tentunya karena rektor itu kan di tingkat universitas ya. Kalau sebelumnya namanya waktu masih sekolah tinggi itu ketua ya, ketua sekolah gitu kan ya. Sama lah kepala sekolah ya. Kalau nama sekolah tinggi ya ketua sekolah. Kalau dulu sebelum menyatu, sebelum bergabung. Nah begitu menyatu dan bergabung menjadi universitas, maka harus ada nama nih namanya rektor. Nah, oleh karena itu dari semua kepala-kepala yang ada di sekolah tinggi sebelumnya, ya, nah diusulkanlah ke yayasan ya. Alhamdulillah Bapak sejak itu diamanahkan ya, walaupun berat amanah ini ya, tetap Bapak harus jalankan ya, ditugaskan sebagai rektor sejak 2020, ya sejak 2020 berarti sekarang 2023 berarti. Baru 3 tahun ya, baru 3 tahun sebagai rektor ya, bukan sejak berdirinya universitas lah. Gitu. Lanjutnya Pak ya. Apa nih hobi dan kegiatan Bapak? Kalau kita boleh tahu ya, apa nih hobi dan kegiatan Bapak sehari-hari? Sehari-hari ya. Oh, kalau sehari-hari ya, Bapak sangat senang sekali dengan hobi yang menyehatkan. Ya, jadi Bapak tuh suka bersepeda. Ya, tadi pagi bersepeda nih Bapak nih sebelum berangkat kantor kan. Ya. Bapak kemana nih kalau Kalau bersepeda ya di lingkungan sekitar rumah aja lah, kira-kira sekitar 6-7 kilo lah. Ya berkeringat, udah mandi berangkat gitu kan. Ya, jadi bersepeda tuh santai, bersepeda santai ya. Jadi hobi Bapak bersepeda. Lanjut ya Pak ya. Ya. Daerah asal Bapak nih dari mana ya Pak? Asal kelahiran ya? Iya. Oke, baik. Bapak sebetulnya lahir di provinsi ini juga gitu kan. Jadi Bapak berasal dari Serang ya, dari Serang. SMP-nya di Serang, SMA-nya di Serang ya. Hanya kuliah baru ke Jakarta ya, ke UI gitu kan. Ya, jadi Bapak dari Banten juga sebetulnya. Iya. Asli sini ya, gitu. Lanjutnya Pak ya. Sebelum Bapak menjabat sebagai rektor, apa nih cita-cita Bapak saat dulu? Oh dulu ya, kalau dulu sih Bapak sebetulnya nggak bercita-cita jadi rektor ya, nggak bercita-cita. Cuman ditugaskan saat itu sebagai ketua sekolah tinggi teknik yang waktu itu ya. Hanya ya menjalankan tugas sesuai dengan apa namanya tujuan-tujuan dari sekolah itu sendiri saja. Jadi bagaimana mendapatkan lulusan yang baik, bagaimana memanage dosen-dosen sehingga mempunyai apa jenjang pendidikan yang lebih baik ya dan seterusnya. Jadi tidak terpikir gitu tuh kalau nanti ke depan harus jadi rektor, sama sekali tidak. Bahkan saat penyatuan pun ya bagaimana bisa nyatu gitu aja ya. Nggak kepikiran pokoknya setelah nyatu saya jadi rektor, tidak, sama sekali enggak. Terakhir ya Pak. Iya. Apa pesan dan pesan Bapak selama menjadi rektor di Indonesia? Kesan dan pesan. Iya. Jadi sejak jadi rektor itu tentunya ada hal-hal yang menjadi tantangan ya. Tantangannya rupanya memanage dari beberapa apa namanya disiplin ilmu yang berbeda. Kalau dulu kan satu disiplin ilmu ya, teknik saja gitu. Kalau sekarang ada yang ekonomi, ada yang pendidikan, ada yang keperawatan, semua kan
Semua kan di bawah manajemen Bapak sebagai rektor. Nah itu memang tantangannya banyak ya. Jadi bagaimana menyatukan visi, ya, menyatukan pemandangan, menyatukan tujuan. Nah, itu harus mempunyai komunikasi yang baik lah ya. Ya. Yang terakhir lagi nih ya, satu lagi harapan kedepannya untuk kampus Ucak. Harapan kedepannya. Jadi sejak Bapak menjadi rektor, tentunya Bapak mempunyai rencana bahkan sampai 25 tahun ke depan ya. 25 tahun ke depan itu harapannya bahwa di UCA akan berkembang nanti program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Ya, dan tidak hanya program studi untuk S1. Nanti akan buka S2, bahkan buka S3. Seperti itu ya. Jadi ke depan nanti di sini udah lengkap nih. Ada S1, ada S2, ada S3. Nanti Mbak Ivana kalau mau kuliah S1, S2, S3 nggak usah jauh-jauh nanti. Ke UCA aja kan gitu ya. Baik, ya, oke. Terima kasih atas kesediaan Bapak dalam meluangkan waktunya. Ya, sama-sama ya. Sehingga kami banyak tahu ya, Ya. tentang UCA dan tentang Bapak sendiri. Baik ya, oke. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.